Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elektronika analog. Pendahuluan, latar belakang. Elektronika merupakan ilmu dan pengetahuan yang mempelajari elektron atau partikel yang membawa muatan dalam media semikonduktor, udara, dan pada ruang hampa. Dalam elektronika terdapat dua jenis, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Yang dibahas sekarang ini yaitu elektronika analog beserta penerapan. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan pada umumnya disebut komponen diskrit. Berbeda dengan elektronika digital di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0 volt atau 5 volt. Sinyal digital berlogika 0 atau 1. Adapun penerapan sinyal analog dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak kita jumpai adalah pada radio konvensional dan televisi konvensional, sinyal video, serta sinyal gambar pada foto konvensional. Ada cukup banyak penerapan elektronika analog dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita ketahui. Bukan hanya mengetahui alatnya, akan tetapi juga mengetahui bagaimana cara merangkai dan menggunakan alat tersebut. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan sinyal analog, dan apa kelebihan dan kekurangan teknologi analog? Bab 2 pembahasan bagian A, elektronika analog. Definisi elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beda dengan elektronika digital, di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0 volt atau 5 volt. Sinyal digital berlogika 0 atau 1. Nah, fungsi elektronika analog, sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Misalnya, ketika seorang sedang menggunakan telepon, suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon tersebut tersampaikan lewat gelombang. Ketika gelombang ini diterima, maka muncul terjemahan dalam bentuk suara yang kemudian dapat didengar oleh penerima telepon. Selanjutnya, alat dengan konsep elektronika analog apa saja? Berikut ini komponen yang terdapat dalam elektronika analog sebagaimana dikutip dari situs terpercaya. A. Resistor merupakan komponen pasif, disebut juga dengan hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Terdapat dua jenis resistor, yaitu resistor tetap, nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Next, kapasitor adalah komponen pasif yang menyimpan muatan listrik dalam. Terdapat dua jenis kapasitor, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Nilai kapasitor tetap tidak dapat diubah dan nilai kapasitansinya kapasitor variabel dapat diatur. Nah, secara fisik kapasitor variabel terdiri atas Farco dan trimmer. Selanjutnya, induktor atau dikenal juga dengan nama coil adalah komponen elektronika pasif yang tersusun dari lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor mampu menimbulkan medan magnet apabila terdapat aliran oleh arus listrik, dan masih banyak lagi. B. Sinyal analog. Definisi sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki tiga variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase.
Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. 2. Tiga variabel dasar dari gelombang sinyal analog. Pada dasarnya, sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu secara terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Setiap jenis modulasi memiliki kelemahan dan kelebihannya. Berikut ini adalah 3 jenis modulasi analog yang sering digunakan dalam sistem komunikasi radio analog. Yang pertama ada amplitude modulation. Amplitude modulation atau modulasi amplitudo adalah salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitude gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Jadi pada modulasi amplitudo ini sinyal pembawanya berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. B. Frekuensi modulation. Frekuensi modulation atau modulasi frekuensi adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa berfrekuensi tinggi. Jadi pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. C. Phase modulation. Fase atau phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Phase modulation atau modulasi fasa merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fasa dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fase ini, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap atau tidak berubah. Teknik modulasi fase ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Kekurangan dan kelebihan teknologi analog. Kelebihan teknologi analog, sistem analog memiliki potensi tak terbatas resolusi sinyal. Dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital, sinyal analog kepadatan tinggi dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan setara digital. B. Sinyal analog dapat diproses secara langsung oleh komponen analog meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Kekurangan teknologi analog cenderung memiliki sinyal kualitas yang lebih rendah daripada digital sensitif, kabel terhadap pengaruh eksternal, kebisingan yang tidak diinginkan dalam proses perekaman. Biaya kabel analog tinggi dan tidak mudah dibawa-bawa, kualitas mudah hilang, dan data dapat rusak. Keterbatasan dalam mengedit, ketersediaan model yang rendah dengan antarmuka digital menawarkan antarmuka multi pengguna yang buruk. Merekam suara analog pada kaset cukup mahal jika kaset rusak. Kesulitan dalam sinkronisasi suara analog. Suara digital dapat memotong gelombang suara analog yang berarti kita tidak bisa mendapatkan reproduksi suara yang sempurna. Jika kita mengirimkan data jarak jauh, maka ada gangguan yang tidak diinginkan. Kesimpulan, ilmu elektronika merupakan ilmu dan pengetahuan yang mempelajari elektron atau partikel yang membawa muatan dalam media semikonduktor, udara, dan pada ruang hampa. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskret. Beda dengan elektronika digital di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0 volt atau 5 volt, dalam kurung sinyal digital berlogika 0 atau 1. Sinyal analog digunakan pertama kali pada sekitar tahun 1800-an
yang dimanfaatkan dalam kabel telepon yang terbuat dari tembaga. Misalnya ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang, dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebut yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara sehingga si penerima dapat. Demikian presentasi dari kami mengenai elektronika analog. Jika ada pertanyaan bisa ditanya. Terima kasih.